Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi la yaumiddin wa ba'du. Pemirsa Lingkar TV yang berbahagia, Ramadan bulannya anak muda. Satu tema yang saya pengen berbicara tentangnya. Pada tahun 2007 tepatnya, saya masih muda. Saya ketika itu mendapat kesempatan Allah untuk berangkat ke kota Mekah belajar di negeri di mana Allah turunkan wahyu. Tentu ini satu kebahagiaan, kesyukuran bagi saya. Saya yang notabene dulu saya anak STM, kerjaannya tawuran, tapi Masya Allah, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kepada saya kemauan untuk belajar agama. Secara singkat, Allah berangkatkan saya ke kota Mekah untuk belajar langsung di negara di mana Nabi Muhammad SAW berdakwah, di negara di mana Nabi Muhammad SAW lahir, dan di negara mana Islam Allah berikan kejayaan. Pemirsa Lingkar TV yang berbahagia, ada yang menarik, yang ini jarang sekali dikaji. Maka Ramadan tahun ini saya menyeru bahwa Ramadan bulannya anak muda. Ketika saya hidup di kota Mekah Al-Mukarramah, saya temui banyak pemuda ketika bulan suci Ramadan, mereka hidupnya di masjid, subhanallah. Kita tahu bersama, kita lihat di televisi, bagaimana keadaan Ramadan di Masjidil Haram. Tentunya diawali dari kegiatan ibadah, hiruk pikuk ibadah yang begitu ramai. Manusia berdesak-desak untuk bagaimana mendapat tempat bisa beribadah nyaman di Masjidil Haram. Tapi yang saya pengen teliti, yang menurut saya unik, kegiatan begitu sudah sholat asar. Begitu lapak-lapak atau tempat-tempat untuk berbuka mulai disiapkan. Dan tentunya ratusan orang yang mendermakan diri untuk menyiapkan menu buka bagi jamaah masjid yang ada di Masjidil Haram. Yang saya tertarik, pandangan saya tujukan kepada beberapa anak, tidak hanya banyak anak muda. Ternyata yang menyiapkan menu buka ya dari sore sampai nanti selesai buka, itu adalah banyak anak muda. Saya hanya berpikir, kok bisa anak-anak muda dengan antusias mereka berkhidmah kepada jamaah Masjidil Haram untuk menyiapkan buka mereka. Saya hanya berharap seandainya saudara-saudara saya, anak muda, para remaja, ini di bulan Ramadan ini mereka mau hidup di masjid. Alangkah indahnya negeri ini, alangkah hebatnya negeri ini. Sebab negeri ini akan memiliki remaja-remaja, para pemuda-pemuda yang hebat. Tidak hanya hebat intelektualnya, tapi juga hebat dan istimewa akhlaknya. Pak Mahfud MD membuat sebuah riset sederhana. Ini kata ujaran Pak Mahfud MD ya, bahwa di Indonesia ini, lembaga pendidikan yang hebat-hebat ini, ternyata alumninya tidak sedikit yang mereka beraktivitas di pemerintah, mereka bekerja di lembaga pemerintahan, ternyata berujung dengan korupsi. Ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan negeri ini perlu berbenah. Tidak hanya mengasah kemampuan IQ atau kemampuan akal saja, tapi juga mendidik
akhlakul karimah, membidik akhlak yang istimewa. Itu yang belum punya di negeri ini. Maka sekalian, kalau Ramadan kali ini jadikan wadah berkumpulnya anak muda, saya hakul yakin bangsa ini akan memiliki pemuda dan generasi penerus yang hebat. Sebab akhlak mereka dididik di masjid. Ini satu kisah ketika mau berbuka. Belum nanti sekalian, anak-anak muda, anak-anakku semuanya, 10 akhir di bulan suci Ramadan. Di Arab Saudi, khususnya di Mekah, kebetulan saya tinggal di Mekah ya, yang saya tahu di Mekah, itu ada tren anak-anak muda itu itikaf di masjid 10 hari, subhanallah, tidak pulang mereka. Itu menjadi tren. Mereka bawa circle-nya, mereka bawa tempat teman-teman nongkrongnya, iktikaf di masjid. Sekalipun mungkin di masjid, ya tetap ibadah, tetap tarawih, tetap tadarus. Tapi di sela-sela itu mereka ngopi, mereka ngobrol, mereka canda, iktikaf di Masjidil Haram. Subhanallah. Ini juga satu inspirasi, ya, ketika para pemuda itu nongkrongnya di masjid. Maka saudara sekalian, ini hal yang kalau kita pertukar, khususnya orang tua, mari kita ajak anak-anak kita, khususnya remaja dan pemuda, untuk mereka juga bersaham dan beraktivitas di masjid. Biarkan masjid dan Ramadan mendidik mereka. Dan saya perlu sampaikan kepada saudaraku, anak-anakku semuanya, para remaja dan pemuda, Rasul SAW bersabda, sab'atun yudhilluhullahu yawma la adilla illa adilluh. Ya, ada 7 golongan yang kelak pada hari kiamat akan mendapatkan perlindungan. Di hari tidak ada perlindungan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 golongan itu adalah syabun qalbuhu mu'allaqatun fil masajid. Seorang pemuda yang hatinya sangat tertarik dengan masjid, hatinya dekat dengan masjid. Itu adalah pemuda yang istimewa, yang akan mendapatkan perlakuannya istimewa pada hari kiamat. Maka saudara sekalian, khususnya anak-anakku, remaja dan pemuda, Ramadan tahun ini, mari kita tinggalkan jalan dulu. Kami tidak melarang mereka, kalian nongkrong di jalan, nongkrong di kafe, enggak. Tapi Ramadan ini Ramadan istimewa, saudara sekalian. Jadikan Ramadanmu di masjid. Jadikan tempat nongkrongmu di masjid. Jadikan tempat ngopimu di masjid. Jadikan diskusi-diskusimu di masjid. Biarkan masjid yang melayani kamu. Biar Ramadan yang mendidik kamu di masjid. Karena kami sangat berharap besar bahwa bangsa ini punya generasi penerus yang kualitas akhlaknya baik. Bukan kalau menjabat mereka korupsi. Bukan kalau memimpin mereka khianat. Bukan kalau mereka menjadi penguasa mereka berdusta. Dan tidak mau melindungi yang lemah. Itu akhlak yang kita tidak inginkan. Wahai pemuda, kalau bukan kalian yang memimpin negeri ini, lantas siapa? Kalau bukan kalian yang memegang kekuasaan negeri ini, siapa lagi kita berharap? Maka mari Ramadan tahun ini jadikan tempat nongkrong kalian di masjid. Perbuatan dan amal kegiatan Ramadan menjadi aktivitas rutin. Sebulan saja. Kalian akan melihat keistimewaan-keistimewaan yang terjadi pada diri Anda. Perubahan-perubahan yang signifikan pada diri Anda. Kalau remaja dan pemuda nongkrongnya Ramadan tahun ini di masjid. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Tulus dari hati saya mengetuk pintu para pemuda dan remaja untuk mereka sama-sama bersama di masjid. Saya tidak ingin hanya orang-orang yang tua, hanya orang tua kalian yang nongkrong di masjid. Saya ingin kalian yang nongkrong di masjid. Ya. Akhukum billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.